Umat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, ini hidupku, kuserahkan bagimu. Jadikanlah setiap langkahku berkenan kepadamu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Selamat hari Minggu bagi Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Minggu ini adalah minggu biasa dan tema ibadah kita adalah kesetiaan bertumbuh setiap hari. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan.
Pada ibadah ini juga akan dilayankan sakramen baptisan anak atas putri-putri dari Bapak Michael Jonathan dan Ibu Desi Anita. Selanjutnya mari kita simak tayangan warta sekitar kegiatan gereja dalam minggu ini. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 1 dan 4 diadakan pada hari Selasa 18 Juni pukul 19.30 melalui Zoom. Wilayah 2 diadakan pada hari Senin 17 Juni pukul 10 pagi melalui Zoom. Dan wilayah 3 diadakan pada hari Selasa 18 Juni pukul 19.30 secara onsite. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. DKI Taman Aries bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Tuhan memberkati. Kelas katekisasi kembali dibuka. Dimulai pada tanggal 5 Juli 2024 dan akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 secara onsite di ruang sekolah minggu lantai 2 GKI Taman Aries yang akan dibimbing oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon dan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Persyaratan dan cara pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Liburan hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan mendalami firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Regis! Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita, panggilan beribadah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan dengarkanlah panggilannya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 1 sampai 3, inilah hari Minggu. So
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat hari Minggu. Boleh ucapkan kanan kirinya selamat hari Minggu, berikan senyum terbaik. Ya, Tuhan berkati kita semua ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Ya, meski hari ini vibes-nya udah liburan, tapi hari ini kita bersyukur, kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita bisa melihat senyuman dan kiranya itu semakin membuat kita juga bersukacita. Dan Ibu Bapak dan Saudara semua, hari ini di tengah sukacita itu kita akan bersama-sama berefleksi mengenai kesetiaan yang bertumbuh setiap hari. Bertumbuh. Ya, itu adalah salah satu tanda ciri dari kehidupan. Dan setiap pertumbuhan pasti melalui proses dimulai dari hal yang kecil bahkan hingga hal yang besar dan bukan terjadi secara instan. Begitu pula dengan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Hidup dalam iman percaya kepada Kristus bagaikan benih yang ditabur, bertumbuh dan berbuah. Sekalipun pertumbuhannya mungkin tidak terasa, begitu lambat dan kecil, tetapi ketika dilakukan dengan kesetiaan, ketekunan, dan iman percaya yang kuat, maka akan mendatangkan hasil pada waktunya. Dan iman orang Kristen adalah iman yang dinamis, selalu berubah, selalu bertumbuh, bukan sesuatu yang statis. Maka di dalam kepercayaan kita pada pernyataan ini, mari saya undang kita semua untuk berdoa secara pribadi. Mari di dalam doa secara pribadi ini kita renungkan. Sudahkah kita berlaku setia kepada Tuhan? Dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Mari kita merenungkannya. Langkah-langkah apa saja yang sudah kita lakukan untuk menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan, agar pertumbuhan iman ini membawa perubahan hidup yang nyata bagi diri sendiri maupun bagi sesama dan dunia ini. Mari kita merenungkannya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala kesalahan dan keterbatasan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kadang kami berlaku tidak setia dalam mengikut jalan-Mu, sehingga pertumbuhan iman kami menjadi terhambat. Saat dalam situasi kehidupan tidak menentu, kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan ampuni kami, kalau kami juga kadang memandang remeh akan pertumbuhan perkara hal yang kecil dan sederhana. Padahal kami tahu di dalam Tuhan, sekecil apapun benih yang ditabur dapat menjadi besar. Tidak ada pertumbuhan yang sia-sia. Karena itu ya Tuhan, kini hati kami terbuka untuk dikoreksi, untuk dibenarkan. Agar kami selalu memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan.
sebagai sumber kekuatan dan pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Menabrak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Karena itu bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyatakan tekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Maka yakin dan percayalah bahwa di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami semakin dekat padamu ya Tuhan, ketika hari ini, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Firman ini membuat kami semakin dekat, baik dalam perilaku, dalam perkataan, dan bahkan sudut pandang. Supaya kami dapat menampilkan diri sebagaimana Engkau menciptakan kami, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam Kristus Sang Firman yang hidup dan dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda, lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kedua, menurut 2 Korintus 5 ayat 6-17. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah menguasai untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, ketika bicara soal setia, saya tiba-tiba teringat dengan
sebuah film box office yang masih ada di bioskop. Barusan saya lihat HP, masih ada di Puri ataupun Saint Moritz. Yaitu filmnya adalah film ini Bapak, Ibu, dan Saudara semua. How to Make Millions Before Grandma Dies. Ada yang sudah nonton? Wah, udah nonton ya. Ini memang film udah hampir 1 bulan yang lalu ya. Gimana? Ada berapa tisu yang keluar? Ada Bapak Ibu sudah nonton film ini? Kalau belum nonton, bisa jadi ini mengisi waktu libur ya di minggu-minggu ini. Ibu Bapak dan Saudara semua, kenapa ketika saya mengingat soal kesetiaan, saya teringat pada film ini? Mungkin kalau yang udah nonton, kita mengenal seorang tokoh yang bernama M, gitu ya, disebutnya si M. M ini adalah seorang cucu dari seorang omah, dia manggilnya amah, wah ini ya. Jadi ini keluarga Chinese tapi di Thailand gitu ya ceritanya. Dari amahnya ini dia mencoba belajar untuk setia. Setia ngurusin amahnya yang terkena cancer ya kalau nggak salah ya Bu Indri ya, Bu Ermi ya. Udah stadium 4 gitu ya ceritanya. Jadi si cucunya ini sebenarnya bukan orang yang tekun buat bukan ngomongin ngerjain tugas keseharian. Dia bahkan sebenarnya dalam tanda kutip ya, keluar dari sekolah karena bandel, dia keranjingan sama games online gitu ya. Tapi kemudian ia belajar untuk setia ngasuh amahnya yang sedang sakit. Dan apa motivasi dia belajar untuk setia ngasuh amahnya yang sakit? Ya ini, yang ada di judul film ini. How to Make Millions. Ceritanya supaya hartanya si amah, warisannya si amah jatuhnya pada ke si M ini gitu ya. Setia, belajar setia untuk dapat harta. Belajar setia untuk nanti kalau dia udah dapat harta dia udah punya bayangan, dia mau beli komputer yang bagus untuk permainannya dan sebagainya. Dan dengan tujuan ini apapun yang terjadi, awalnya ada penolakan dan segala macam, si M ini tetap dengan setia. Tapi begitu tahu bahwa harta warisannya tidak jatuh pada ke si M pergi dari rumah si amah. Ceritanya sampai segitu supaya nggak spoiler. Tapi tenang kok, walaupun di spoiler saya menjamin Ibu Bapak dan Saudara semua, ini film sangat bagus dan menyentuh. Betul-betul keseharian. Lagi-lagi saya promosi film ya di khotbah ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Tapi Ibu Bapak dan Saudara semua ketika mengingat apa yang terjadi dengan si M ini yang membuat saya merenung tentang kesetiaan. Kesetiaan ya, kita bisa untuk setia. Tapi kadang-kadang tujuan kita untuk setia hanyalah untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Hanya untuk mencari kebahagiaan diri kita sendiri. Berjanjilah ketika di dalam pernikahan, aku setia sampai mati. Sampai maut memisahkan kita. Karena apa? Takut pacarnya dibawa kabur orang lain. Makanya ayo buru-buru kawin. Buru-buru nikah. Tapi begitu nikah, kok dulu waktu pacaran seperti ini, sekarang seperti ini, mulailah tergoda untuk tidak setia. Mulailah tergoda untuk mengamini peribahasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Setia. Kita bisa setia, pelayanan setia, pada berdoa setia, mengikuti ibadah. Tapi ternyata karena ada iming-iming, ya saya lagi mau banyak berdoa, lagi nunggu keputusan untuk misalnya studi lanjut ya, lagi nunggu kemarin lagi heboh LPDP, lalu ini sekarang apa disebutnya SNMPTN ya, SPMB itu ya, apapun lah istilahnya. Tapi begitu hasilnya keluar, kita tidak setia. Kita mulai, udahlah doa ya, iya sih gitu dan segala macam. Baik jawabannya iya, baik, bagus atau enggak, tapi kemudian kita tergoda untuk tidak setia.
kadang kesetiaan kita hanya bergantung pada maunya kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di dalam kehidupan kita. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, hal itu juga yang dialami oleh Raja Zedekia, yang adalah raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Raja terakhir, raja yang saat itu sedang memerintah saat Yehezkiel menyampaikan nubuatannya yang tadi kita baca. Zedekia artinya keren, ibu bapak dan saudara semua, kebenaran Tuhan. Zedekia berusaha untuk setia, karena pada saat itu kan kerajaan Israel Utara sudah hancur oleh karena serangan negara-negara lain. Makanya Zedekia berusaha, saya mau setia kepada Tuhan supaya kerajaan Yehuda selamat, tidak hancur. Tapi ternyata ketika ia terus setia, yang ada kekuatan Nebukadnezar, Raja Babilonia malah semakin besar. Gimana nih Tuhan, saya udah setia mengikut jalan kebenaran Tuhan, tapi kok yang saya dapat bukan persoalan yang beres, bukan kebahagiaan. Dan kemudian hal itu menggoda Zedekia untuk lari dari kesetiaannya pada Tuhan. Bukannya Tuhan yang ia minta tolong, tapi ia minta tolong pada kerajaan Mesir. Dan pada selanjutnya kita tahu sejarahnya. Kerajaan Yehuda pun hancur. Nama Zedekia pun kemudian dikenal sebagai raja terakhir kerajaan Yehuda. Setia ternyata enggak gampang-gampang banget. Setia ternyata begitu sulit. Dan bahkan kadang kesetiaan kita memiliki tujuan yang keliru. Hanya sekadar kebahagiaan yang memuaskan diri sendiri, memuaskan keinginan kita, memuaskan apa yang menjadi mimpi kita. Kadang manusia terjebak untuk setia hanya pada hal itu. Lalu kalau gitu untuk apa kita setia? Capek setia tuh. Capek gak sih Bapak Ibu setia? Capek gak Bapak Ibu? Yang datang sama suami istri coba lihat saling pandang. Capek gak untuk menjaga kesetiaan? Untuk berlatih paduan suara, capek gak setia? Wah banyak tantangan. Pak Kris sudah ketawa, capek juga ya Pak Kris ya latihan setia gitu ya. PS Arya, Pak Kris kan banyak paduan suara gitu. Bapak Ibu, saya juga lagi belajar untuk setia. Jadi beberapa bulan ini saya mulai nge-gym Ibu Bapak dan Saudara semua. Ceritanya mau nyehatin badan. Capek. Karena apa? Mau setia kadang gitu ya. Karena saya suka ngambil jamnya adalah jam siang. Karena pagi kan suka ada rindu, suka ada apa, sore ada kegiatan gereja. Capek untuk setia, aduh udah makan enaknya bobo atau pergi ya. Capek untuk setia. Karena itu kita harus memiliki tujuan yang benar untuk setia. Dan Yehezkiel di dalam nubuatannya menyatakan apa sih sesungguhnya tujuan dari setia. Kontras dengan Zedekia, Yehezkiel kemudian mengumpamakan seseorang yang setia bagaikan sebuah tunas yang diambil, yang kemudian ditanam di atas gunung. Dan apa yang terjadi dengan tunas itu? Yehezkiel 17 ayat 23 menyatakan, di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang lebat. Pohon aras yang hebat. Menjadi naungan bagi burung-burung, menjadi naungan bagi orang-orang yang ada di bawah. Dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan di dalam bacaan Injil kita hari ini. Bacaan Injil kita hari ini ada dua perumpamaan tentang penabur dan perumpamaan tentang benih sesawi tentang biji sesawi.
Dua-duanya pun membicarakan soal bagaimana benih yang ditabur itu bertumbuh dan kemudian berbuah. Penabur pokoknya menaburkan benih, bagaimana dia bisa berbuah, menghasilkan buah, memanen buah-buah itu. Dan juga di Markus 4 ayat 32, ketika biji sesawi yang kecil itu ditanam di tanah, dia juga menghasilkan buah gitu ya. Kita lihat bersama kan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini gambaran orang-orang yang setia. Dan Mazmur gak kalahnya dengan 3 ayat ini. Mazmur yang tadi kita nyanyikan bersama juga mengatakan, ternyata orang yang setia, pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. 4 ayat ini sejujurnya kita udah langsung paham kok. Benang merahnya satu. Mau bicara soal berbuah. Ujung dari kesetiaan adalah hidup yang berbuah. Tapi menariknya bukan sekadar berbuah yang biasa. Kalau kita lanjutkan di Yehezkiel tadi, di ayat 24, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Kenapa bukan berbuah biasa? Ternyata pohon ini berbuah meskipun dari pohon yang sudah layu. Dari pohon sudah layu, kayaknya kalau Bapak Ibu yang suka tanaman, kalau udah ngelihat pohon yang layu, udah siap-siap, diterabas gitu, dicabut gitu ya. Udah siap diambil. Tapi ternyata orang yang setia meskipun hidupnya seperti pohon yang layu, ternyata bisa menghasilkan tunas dan bahkan bisa menjadi buah, bisa menjadi pohon aras yang menaungi bangsa Israel. Itu adalah goal, itu adalah hasil dari orang yang setia. Singkatnya, kesetiaan akan membuat seseorang berbuah di dalam segala kondisi kehidupan. Kesetiaan akan membuat seseorang berbuah di dalam kecilnya kehidupan. Kesetiaan akan membuat seseorang berbuah di dalam keterbatasannya. Kesetiaan akan membuat seseorang berbuah di tengah jalan buntu yang mungkin sedang dihadapi. Dan ibu bapak dan saudara semua, ketika kita bicara soal berbuah, jangan hanya memikirkan, oh bagaimana kita bisa menjadi buah yang manis, berkarya, punya banyak berkat, wah ikut aksi sosial dan segala macam. Bukankah Roh Kudus telah menuntun kita untuk memahami bahwa berbuah itu adalah bicara soal Galatia 5 ayat 22-23. Bicara soal buah roh. Berbuah di sini bicara soal bagaimana kita bisa merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa merasakan semua itu meskipun kondisi hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Dan untuk melakukan hal itu, sesederhana untuk mengatakan, ya setialah di dalam hidup. Setialah memegang kebenaran Tuhan. Kuncinya itu ibu bapak dan saudara semua. Kuncinya begitu sederhana. Kesetiaan tidak ada yang sia-sia, itu tadi ada di kata pemuka. Ya.
Karena dengan kita setia memegang kebenaran Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Banyak kan cerita orang yang kemudian berubah menjadi tidak setia, melihat saya setia untuk hidup benar, untuk jujur, tidak mencuri. Tapi kok pas lihat teman sebelah dia suka korup, terus dia suka pakai ordal, pakai orang dalam. Karirnya meningkat pesat. Lah saya yang jujur, yang setia, kok karirnya gini-gini terus? Kadang kemudian kita bertanya apakah memang setia ini sesuai dengan kondisi, apakah relevan untuk kita hidupi di dunia saat ini. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini yang ingin meneguhkan kita sekali lagi, tetap setialah. Karena memang kesetiaan bukan sekadar seperti yang mau di dalam film tadi. Hanya untuk kebahagiaan sesaat. Tapi justru kesetiaan membuat kita mampu untuk berbuah di dalam segala musim kehidupan. Mampu damai meskipun terhimpit. Mampu merasakan sukacita meskipun kita ada masalah, ada persoalan. Tetap memiliki penguasaan diri di dalam segala tekanan. Tetap bisa berbuat baik di tengah situasi yang tidak baik. Itu berbuah di dalam segala kondisi hidup. Dan itu hanya terjadi ketika kita setia memegang kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5. Ketika kita sudah menjadi manusia baru, sesungguhnya kita tidak lagi hidup dengan standar-standar dunia. Makanya kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-15, ini ayat favorit gitu ya, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada lagu sekolah minggunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, kita bisa berbuah dalam segala kondisi, dan bahkan itu menjadi sukacita yang sejati. Itu menjadi kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu. Orang untuk setia, ia mencari bahagia, tetapi di dalam Tuhan, kesetiaan itu juga akan membuahkan sukacita, kebahagiaan yang kekal. Bukan ketika segala yang kita mau terpuaskan, hasrat yang ada di dalam hidup kita, semua sesuai dengan maunya kita. Tetapi karena kemudian kita merasakan, wow, ternyata di dalam kelemahan Tuhan tetap pakai hidup kita. Ternyata di dalam segala kerapuan kita masih bisa berbuah. Wah, itu adalah sebuah bentuk bagi saya, aktualisasi diri yang paling tinggi. Kalau hukum psikologi kan aktualisasi itu paling tinggi. Aktualisasi tertinggi hidup manusia adalah ketika ternyata Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat. Kita dianggap mampu padahal kita kecil. Dan itu terjadi kalau kita akan merasakan pengalaman itu ketika kita setia. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, pesan firman Tuhan hari ini sungguh tegas dan jelas. Setialah setiap hari. Tapi gimana caranya untuk setia? Gimana supaya saya tetap setia? Mari kita belajar dari Injil Tuhan kita hari ini. Kadang untuk setia kita harus seperti menjadi seorang penabur. Apa yang terjadi dengan penabur? Penabur itu diminta untuk menghasilkan buah kan? Buah dari benih-benih ada. Padahal sebenarnya penabur itu juga bingung, nggak tahu caranya gimana bikin biji itu bisa berbuah. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Menabur
Dan biarlah itu menjadi misterinya Tuhan. Biarlah itu menjadi karyanya Tuhan. Kita lihat di ayat 27 misalnya ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Untuk setia, apa yang bisa kita refleksikan dari poin ini? Ternyata untuk setia tidak diperlukan pengertian terhadap segala hal. Untuk setia, kita ternyata tidak butuh harus paham dulu kenapa saya melakukan ini dan itu. Kadang kan begitu, untuk setia kita kadang bertanya, Tuhan kenapa harus seperti ini? Untuk setia kadang kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa perintahmu ini kok begitu sulit? Tolong kasih paham dulu. Padahal kesetiaan tidak membutuhkan pengertian untuk segala hal. Wah, kita harus mengerti segala hal baru untuk setia. Setia bicara soal, ya just do it. Lakukan itu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Ketika apa yang kamu lakukan mungkin tidak dapat kamu mengerti, ya lakukan aja dengan setia. Ketika merefleksikan hal ini, merenungkan hal ini, Ibu Bapak tadi habis kebaktian 1 saya sempat ngobrol sama Bu Lia. Kami jadi teringat dengan pengalaman gereja kita, Ibu Bapak dan Saudara semua saat pandemi. Waktu itu salah satu yang terdampak adalah komunitas remaja pemuda. Kita coba bangun, nggak berhasil. Setahun yang ada malah makin sedikit yang datang. Terus gimana caranya? Kadang kita nggak ngerti gitu ya. Kemudian ketika ada pendapat seperti ini, kita kemudian kenapa harus seperti itu dan segala macam. Kadang kita nggak ngerti. Tapi 1 tahun terakhir ini Ibu Bapak dan Saudara semua bersyukur untuk apa yang terjadi di komunitas youth kita. Sekarang ini kebaktian berapa Mon? Hampir 50-60 ya tiap minggu. Dan Bapak Ibu sesungguhnya 50-60 itu juga bukannya karena remaja pemuda kita cuma segitu. Tapi ruangannya nggak cukup. Maka mulai hari ini, wah Bapak Ibu yang udah tahu ruang youth, hari ini ada yang baru di ruang youth. Ruang multimedia dipindah. Karena apa? Ruang multimedia dipakai untuk tambahan kursi. Lalu merefleksikan hal ini, Penatua pendamping, Penatua Monik pernah berkata ya di PMJ maupun di BPMJ. Saya lupa kata-katanya Bu Lia tadi yang ingat kata-katanya. Gimana Bu Lia? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita hanyalah setia. Kadang kita nggak ngerti kenapa harus seperti ini. Tapi tugas kita hanyalah setia. Maukah kita setia Ibu Bapak dan Saudara semua? Dan ketika kita setia, kita juga akhirnya menyadari ternyata untuk setia tidak perlu harus menjadi yang besar. Setia itu ketika kita terus berkarya di dalam kecilnya, di dalam keterbatasannya, di dalam kerapuhannya, hidup kita juga. Mari kita lihat perumpamaan kedua tentang benih sesawi, biji sesawi. Kecil banget biji sesawi itu. Ada yang udah pernah lihat belum Ibu Bapak biji sesawi? Ini mau biji bunga di sini masih gede. Biji sesawi itu bahasa Yunaninya bahkan spora gitu ya. Benar-benar tipis, ditiup juga hilang. Nggak berharga. Mungkin kalau lagu zaman saya remaja, aku tanpamu butiran debu. Biji sesawi itu seperti butiran debu. Mungkin kita juga merasa, Tuhan aku ini butiran debu, aku gak bisa apa-apa.
Tapi ketika kita setia, mari kita berkarya. Meskipun kita butiran debu atau butiran abu. Mari kita seperti biji sesawi yang kalau di dalam kecilnya dia nggak bertumbuh. Tapi apa yang terjadi dengan biji sesawi? Biji sesawi itu ditanam di tanah, ditaburkan di tanah. Mari kita juga di dalam butiran debunya hidup kita, mari kita juga menaburkan diri kita di tanah, di ladang tempat Tuhan telah menyediakan. Ladang itu mungkin di gereja lewat pelayanan, ladang itu mungkin di keluarga kita, taburkanlah itu. Di dalam segala keterbatasan kita. Ibu bapak dan saudara semua, kita tahu saat ini negeri Tiongkok menjadi salah satu raksasa dunia, betul? Sekarang ketika negara-negara lain mulai goyang dengan ekonomi, Tiongkok makin berjaya. Dan menurut catatan ibu bapak dan saudara semua, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Matt Ridley yang membahas apakah memang negeri Tiongkok ini berjaya oleh karena kebijakan pasar bebasnya dan shopping, ya tokoh yang ada di RRC pada zaman itu. Ternyata sebenarnya dan shopping sendiri awalnya tidak memikirkan untuk memberlakukan kebijakan pasar bebas. Tapi semua ini dimulai dari 18 orang petani di sebuah desa terpencil di Cina. 18 petani ini ada di dalam keadaan terpuruk, yang begitu terpuruk. Dan kemudian dengan cara yang nakal, mereka tahu bahwa mereka nakal, mereka mengambil tanah milik negara, diambil bukan untuk diapa-apain, tapi diambil untuk mereka usahakan dengan pertanian. Dan ternyata tanah milik negara bukan milik mereka, mereka pakai, ternyata itu menghasilkan buah, menghasilkan panen yang luar biasa, dan kemudian ketahuan sama pemerintah. Alih-alih pemerintah negor mereka gitu ya, menangkap mereka, justru pemerintah kemudian terpikir, terinspirasi. Ternyata tanah-tanah milik negara kalau dikelola seperti yang terjadi di negara di desa tersebut, ternyata bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Dan itu yang kemudian justru hal itu malah diadaptasi menjadi kebijakan pemerintah Cina pada saat itu. Dan ini yang terjadi hingga hari ini. Tapi yang menarik dari tulisan Matt Ridley adalah, dan untuk kita refleksikan hari ini, apa yang terjadi dengan 18 orang petani itu. Di dalam keterpurukan, di dalam jalan buntu, yang mereka tahu adalah hal kecil untuk bisa mengelola tanah yang ada di daratan RRT. Yang mungkin juga bagi orang, itu salah dan segala macam, keluar dari pakemnya, keluar dari mainstream. Hal kecil. Dan mereka gak pernah berpikir bahwa tindakan mereka menginspirasi sehingga sekarang negara itu menjadi raksasa ekonomi dunia. Mereka gak pernah berpikir jauh-jauh, yang mereka pikirkan hidup mereka dan hidup keluarganya. Hal kecil ternyata bertumbuh menjadi hal besar ketika setia. Maka ini juga menjadi keyakinan iman kita, ibu bapak dan saudara semua. Mari kita setia dari hal kecil. Dan ketika bicara soal setia, kadang kemudian, aduh saya udah setia, tapi kok hidup begini-begini saja ya, kok hidup gak ada perubahan. Ya Bapak Ibu, kalau memang kita setia bertumbuh setiap hari, memang yang merasakan perubahan itu bukan kita. Tapi yang merasakan perubahan itu siapa? Orang lain. Kita mengalami setiap hari gak akan kerasa perubahan itu. Tapi orang yang melihat kita orang akan merasa bahwa kita sudah berubah. Dan ibu bapak, ini kesaksian saya seminggu 2 minggu terakhir ini. Ibu bapak,
Jadi ketika saya memulai gym, wah ini lanjut lagi ya cerita yang tadi ya Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu, saya merasa aduh kok nggak turun-turun. Nih baju kemeja masih tetap nggak singset gitu ya. Nggak makin lebar atau segala macam. Pas ditimbang ya turunnya cuma 0,1 gram. Setiap hari ditimbang gitu ya. Kadang naik, lalu punya alasan, tadi sebelum gym soalnya habis makan. Perlahan gitu, PT-nya juga sempat ini, kok nggak turun-turun ya Kak? Wah udah sempat putus asa, kok sebulan ini nggak ada hasil gitu ya. Ada yang salah gitu dan segala macam. Tapi ibu bapak dan saudara semua, karena itu kan naik, turun, naik gitu dan segala macam. Tapi tanpa sadar, ibu bapak dan saudara semua, ketika kemudian dihitung dari pertama kali nge-gym, saya udah turun banyak. Dan yang bukan menyadari bukan saya, tapi siapa? Ketika ada orang yang ngelihat, Pak Kiki, kan ada kita juga jemaat banyak ya yang nge-gym bareng saya gitu di situ. Sekarang kelihatan rada kurus loh. Masa? Saya kan bilang gitu ya. Gitu ya. Nggak tahu Bapak Ibu ngelihat saya rada kurus nggak gitu ya. Jangan-jangan dikibulin gitu ya. Enggak lah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya karena abis omongan itu saya nimbang. Iya ya, benar ya, kalau dihitung dari yang pertama, saya udah turun 7 kilo. Wih, situ ya. Wih, jangan tanya-tanya. Ini, tapi abis cuti kemarin sempat naik lagi gitu ya. Bapak Ibu, kadang perubahan itu enggak terasa oleh kita. Tapi yang merasakan adalah orang lain. Dan bukankah tujuan kita setia untuk berbuah, untuk bersaksi? Maka ketika kita setia untuk berubah satu per satu, walaupun mungkin diri kita gak berubah, biarlah percayalah bahwa orang lain yang merasakan perubahan. Jangan takut saat ketika setia kok gak ada yang berubah dari diri kita. Mungkin orang lain yang telah merasakan. Dan di situ kita sudah menginspirasi tanpa harus, apa yang harus saya buat? Ketika kita setia, kita sudah menjadi saksi. Maka ibu bapak dan saudara semua, sekali lagi, hari ini, sesederhana ini, setialah di dalam hidup kita. Karena dengan setia kita bisa berbuah di dalam segala kondisi hidup. Dan pada hari ini kita juga bersyukur, ada 2 anak kita, Selin dan Kimberly, yang akan dibaptis, Pak Michael dan Bu Desi sebagai orang tua. Kita juga ingin mensyukuri bahwa ketika Pak Michael dan Bu Desi juga membaptiskan anaknya pada hari ini, itu juga buah kesetiaan Pak Michael dan Bu Desi untuk beriman di dalam Tuhan. Dan di tengah tantangan menghidupi anak gitu ya, di tengah zaman sekarang, tetaplah setia. Hingga nanti Selin dan Kimi juga mengaku percaya Sidi di hadapan Tuhan dan jemaat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, setialah sampai akhir. Disitulah hidup kita akan berbuah, menginspirasi di dalam segala kondisi hidup kita. Tuhan menyertai kita semua untuk setia setiap hari. Amin. Savior of
Ibu, Bapak, dan Saudara semua, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak dari orang tua yang telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai titah Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ia memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya, dan bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus juga akan menolong orang tua dan anak-anak sehingga kelak anak-anak mengaku iman percayanya dalam persatuan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan anak-Mu yang Kau kasih telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Karena itu ya Tuhan, sekarang jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya dalam kehidupan baru untuk dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil, dan mereka pun dapat menyatakan imannya di saatnya nanti. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Pak Michael dan Bu Desi untuk berdiri. Pak Michael dan Bu Desi sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, ingatlah baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara juga berlaku untuk anak-anak saudara? Dan apakah saudara berjanji untuk setia menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah, kebenaran firman kepadanya? Apa jawaban dari Pak Michael, Jonathan, dan Ibu Desi Anita? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selin, Gisela, Anabel, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Grace, Kimberly, Angelica, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pak Michael, Bu Desi, Selin dan Kimberly tetap di sini ya. Pak Michael, Bu Desi ya. Tuhan telah memberi Selin dan Kimberly kehidupan yang baru. Bantulah mereka dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh dalam iman. Didiklah mereka dengan setia meski nggak mudah, agar Selin dan Kimberly berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka bisa mengaku percaya sendiri dengan sepenuh hati. Umat yang terkasih, terimalah anak-anak ini, Selin dan Kimberly, sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka, dukung juga orang tua untuk selalu setia dan mendidik mereka di dalam kasih. Kita berikan tepuk tangan ya. Selamat sekali lagi, majelis jemaat akan menyampaikan piagam dan buku keanggotaan. Selamat. Terima kasih. Bu Desi, silahkan duduk. Dalam sukacita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembaptisan yang telah terjadi, di mana melalui pembaptisan ini kami sebagai orang tua, bahkan Selin dan juga Kimberly, dan bahkan kami semua umat-Mu merasakan bahwa kasih setia Tuhan tetap nyata untuk menjadikan kami bagian sebagai tubuh Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, pembaptisan ini mengingatkan kami semua selaku umat Tuhan untuk terus setia menjaga kebenaran firman, setia untuk mengikut Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Biarlah kami bertanggung jawab terhadap kehidupan baru ini ketika kami setia. Terima kasih ya Tuhan, jika firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kami untuk setia.
Sebab kesetiaan akan melahirkan sukacita yang kekal. Bukan sekadar kebahagiaan oleh karena hawa nafsu dan hasrat yang terpuaskan. Karena itu di tengah segala tantangan yang ada, ajarlah kami, ingatkanlah kami yang kadang capek, yang kadang lelah untuk setia pada firman Tuhan. Biarlah kami tetap memegang peringatan-peringatan firman Tuhan. Sehingga di dalam segala kerapuhan, di dalam segala keterbatasan kami dapat berbuah. Sebagaimana maksud Tuhan menciptakan kami. Menjadi serupa dengan segambar denganmu untuk kami juga berbuah bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk gerejamu ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, di GKI Taman Aries, di dalam lingkup kami, Klasis Jakarta Barat, Sinode Wilayah Jawa Barat, dan Sinode GKI. Biarlah gerejamu ini ya Tuhan, dapat terus setia, menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dalam berbagai misi di tengah dunia, di tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk persatuan gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan ajarlah kami ya Tuhan sebagai bagian di dalamnya. Kami juga dapat setia. Meski kami kecil, meski kami kadang dibilang sebagai kaum minoritas di bangsa ini, tapi kami percaya kekecilan kami tidak menjadi alasan untuk kami tidak bertumbuh. Bahkan sebagaimana biji sesawi yang begitu kecil, kami percaya Tuhan juga sedang merencanakan pertumbuhan yang hebat, yang luar biasa, agar gereja menjadi berkat. Asalkan kami semua setia padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan umat-Mu. Mereka yang sedang berada di dalam krisis, mereka yang sedang berada di dalam pergumulan. Dari sakit penyakit, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis dalam rumah tangga. Biarlah ya Tuhan kesetiaan yang Engkau ajarkan kepada kami juga mereka hidupi. Dan biarlah kami sebagai gereja juga Tuhan dapat hadir, dapat setia untuk menemani, menyahabati mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang sakit. Kami pun bisa menjadi berkat lewat kehadiran dan bahkan dukungan doa dan sapaan dari kami. Sempurnakanlah ya Tuhan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang juga begitu setia bagi kami semua. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Dalam rumah Tuhan
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, bentuklah hidup kami menjadi pribadi yang selalu bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, setialah selama hidupmu. Ikuti selalu jalan Tuhan dengan tetap teguh. Sehingga engkau akan selalu berbuah, menghadirkan kasih sukacita di tengah dunia, di tengah hidupmu, di dalam segala kondisi kehidupan. Karena kesetiaan juga akan melahirkan ketekunan dan bahkan kekuatan untuk engkau terus berjalan di dalam setiap jalan kehidupan. Setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Kaum perempuan, kaum laki-laki yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasanya. Bersama setialah menjadi
Arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang mengenai kesetiaan menjadi kekuatan dan peneguhan kehidupan kita dan iman kita agar bertumbuh terus dalam setiap waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.